Kalau yang keluar itu cairan kental seperti susu, kemudian disertai dengan rasa gatal, kemudian agak panas misalnya gitu kan, itu tidak normal, itu keputihan. Karena keputihan itu akan menyebabkan beberapa efek kepada kehamilannya nanti. Kalau nyeri sakit kepala di daerah frontal disertai dengan pandangan yang kabur, segera periksakan ke dokter, ke rumah sakit, karena yang ditakutkan adalah tanda-tanda terjadinya preeklamsi. Nah, biasanya akan disertai dengan tensi tekanan darah yang tinggi. Masa kehamilan adalah masa di mana seorang ibu harus benar-benar menjaga kondisinya. Tidak dapat disangkal banyak juga bahaya-bahaya yang bisa dialami, menjadikan seorang ibu hamil adalah kelompok rentan. Apa saja tanda bahaya kehamilan yang harus dihindari? Kita akan saksikan di Total Health. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa di acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Tentu saja dengan episode-episode yang menarik dan pembahasan-pembahasan yang menarik setiap episodenya. Pada kali ini kita akan membahas khusus nih untuk ibu-ibu. Tapi tidak hanya tertutup untuk ibu-ibu, penting juga untuk para ayah siaga. Kita akan membahas tentang tanda bahaya kehamilan. Dan memang ya Kak Deto ya, kalau sudah menikah, walaupun belum menikah juga, harus mempersiapkan diri. Harus siaga dong. Betul. Apalagi untuk para suami nih seperti saya. Calon bapak ya. Calon bapak nanti. Nah ini penting untuk diketahui, bukan supaya terjadi, Benar tapi banget. untuk mencegah terjadinya bahaya saat kehamilan. Agar supaya bayi lahir sehat, ibu juga sehat, tertolong Betul pastinya. sekali. Hari ini kita sama siapa nih Kak Deto? Nah ini telah bersama dengan kita Dr. Vivianti ya, spesialis obstetrik ginekologi dari Rumah Sakit Advent Medan. Halo Dokter Vivi. Apa kabar dok? Halo, sehat, apa kabar itu? Ya sehat-sehat juga, terima kasih. Terima kasih sudah hadir dokter, berbagi lagi bersama kami di Total Health. Ya, jadi ini dok langsung aja nih, mungkin kita penasaran mengenai topik kita pada saat ini. Mungkin dokter bisa cerita nggak berdasarkan dari contoh pengalaman-pengalaman dokter waktu dokter sedang praktek ya. Biasanya apa saja yang dokter biasanya apa saja yang mereka keluhkan nih kalau dalam masa ibu hamil yang sering dialami nih? Ya, banyak sekali ya. Jadi sebenarnya kan suatu kehamilan itu terjadi perubahan pada tubuh ibu hamil itu sendiri ya. Tapi perubahan itu biasanya fisiologis ya. Nah, jadi keluhannya itu bisa terbagi menurut trimester kehamilannya. Contohnya nih, kalau hamil muda, hamil awal, trimester pertama, keluhannya itu yang paling sering adalah mual, muntah, tidak mau makan, lemas, dan lain sebagainya. Nah, udah masuk tuh, mulai hamilnya makin besar, masuk ke trimester kedua mulai ada keluhan sesak. Sesak biasanya karena pembesaran rahim kan membesar, maka terdorong tuh paru-parunya ke atas. Kemudian biasanya kalau trimester 2 nafsu makan sudah mulai ada. Nah, nafsu makan sudah mulai ada, tapi ibu sering mengalami kembung, perutnya kembung. Nah, kembung itu sendiri bisa karena faktor hormonal dari kehamilan, kemudian karena faktor anatomis. Jadi rahim yang membesar itu mendesak usus, lambung, sehingga
keluhannya tuh kayak perutnya kembung aja gitu. Nah itu masih normal. Nah kemudian mulai masuk ke trimester ketiga, di mana kehamilan semakin membesar. Membesarnya kehamilan otomatis berat badan ibu naik. Kemudian bebannya makin besar kan, jadi biasanya ibu mulai mengeluhkan sakit pinggang, sakit punggung, kemudian nyeri di simfisis pubis gitu. Nah itu sih yang biasa paling sering ibu-ibu hamil sering keluhkan. Menjadi bayangan nih untuk Kak Deto, Aduh, udah calon kebayang ayah. nih. Dan aku calon ibu. Kira-kira Iya, ya, kalau di masa depan nanti sudah hamil, apa yang akan dirasakan? Dan itu kebanyakan ibu hamil akan merasakannya ya dok ya? Iya, rata-rata pasti akan merasakannya karena memang fisiologis kehamilan. Itu normal berarti ya dok, untuk merasakan kayak morning sickness. tanda-tanda seperti itu ya. Atau di trimester 3 nanti merasakan pembengkakan dan lain-lain, itu termasuk normal ya dok ya? Termasuk normal, tapi harus diwaspadain. Nanti kita akan bahas bagaimana sih tanda-tanda kehamilan yang tidak normal keluhannya. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini ada salah satu ibu nih bertanya. Yep. Dia suka bengkak di kakinya dok. Kalau kaki bengkak pada ibu hamil itu bahaya nggak ya dok? Nah, ya itu sering memang ya. Jadi ibu hamil itu mulai bengkak kaki itu kurang lebih dimulai pada trimester 2 kehamilan, usia 28 minggu ke atas gitu. Nah, itu masih normal, namun harus dicari tahu bengkaknya itu apakah disertai dengan tekanan darah yang tinggi. Kemudian ada istilah medisnya pitting udem. Pitting udem itu kalau kita tekan bagian kakinya atau betis lama kembali ke bentuk semula kulitnya gitu kan. Nah, kalau bengkak saja itu masih normal tanpa disertai dengan tensi yang tinggi. Namun kalau kakinya bengkak, tensinya tinggi, itu harus kita waspadain untuk gejala preeklamsi. Nah, untuk screeningnya kita periksa laboratorium. Biasanya kita cek urin, kita mau tahu protein urinnya bagaimana. Nah, tapi kalau tadi bengkak saja masih normal. Nah, untuk mengatasi ibu-ibu tuh yang suka kakinya bengkak pada saat hamil, jadi kan itu sebenarnya cairan ya, cairan keluar ke ekstraseluler kan. Nah, pada saat ibu-ibu itu beraktivitas kan tuh berdiri, otomatis cairan akan turun ke tempat yang lebih rendah, yaitu ke kaki. Nah, usahakan untuk kakinya jangan digantung kalau duduk, jadi selonjoran kalau duduk. Nah, kemudian pada saat istirahat atau tidur malam itu naikkan elevasi kakinya agak lebih tinggi sedikit, jadi untuk mengurangi cairannya turun ke bawah, akan mengurangi bengkak. Jadi no worry, selama masih tensinya normal, itu masih normal kaki yang bengkak. Nanti setelah melahirkan akan hilang. Oke, terima kasih dokter. Wow. Ini untuk para bunda-bunda di rumah ya, yang juga mengalami bengkak pada kakinya, jangan khawatir. Dan berarti tadi kalau pesan dokter perlu juga dilihat tekanan darahnya. Jadi bisa kali ya dok ya, kalau lagi pergi check up, lagi kontrol, sekalian juga cek tekanan darah. Dan tadi udah dikasih solusi juga loh sama dokter untuk bunda-bunda yang kakinya bengkak, bisa kalau duduk selonjoran gitu ya dok ya. Oke. Iya. Nah ini ada juga nih dok. Biasanya aku lihat nih kalau ada ibu hamil kan, biasanya suka si ibu katakan sama suaminya, mungkin nih ini dia lagi gerak nih, lagi gerak-gerak gitu. Suaminya juga kayak megang-megang. Nah menarik nih dok. Biasanya pada usia kehamilan berapa minggu sih dok, Bu Mil itu merasakan ada gerakan bayi gitu dok? Dan bagaimana proses yang terjadi sebenarnya? Oke, sebenarnya sejak awal janin itu ada di rahim, di uterus, dia sudah bergerak ya. Itu bisa dilihat pergerakan janin melalui USG. Itu jelas banget, nanti janinnya tuh kayak berenang, loncat-loncat gitu, tuh jelas banget dari USG. Nah, tapi ibu-ibu tuh nggak merasakan karena janinnya tuh masih kecil sekali, jadi tidak terasa tendangannya.
Nah, ketika janin makin membesar, rata-rata usia 20 minggu usia kehamilan itulah baru mulai melakukan penanganan gerakan janin yang pertama, ya quickening istilahnya. Nah, biasanya pada ibu-ibu yang hamil kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu lebih pro. Bahkan hamil 4 bulan aja udah ada yang bisa merasakan gerakan janinnya. Dia kata ibu tuh kayak geli-geli gitu di perutnya. Nah, untuk khusus ibu yang hamil anak pertama, biasanya itu mulai 20 minggu terasa gerakannya. Itu pun masih gerakan halus, kecil sekali. Nah, dari situ bisa dirasakan gerakan pertama itu diambil kesimpulan rata-rata usia kandungan 20 minggu mulai terasa. Oh, oke, jadi sekitar 20 minggu ya udah mulai merasa dia. Aku bayangin kalau yang kayak pemain bola ya kayak Ronaldo mungkin lebih cepat kali ya gerakan tenang-tenangnya itu. Atau mungkin lebih keras gitu ya. Oke. Ya, ini masih banyak hal yang menarik tentunya akan kita bahas dan masih banyak keluhan-keluhan bunda yang akan kita tanyakan kepada dokter. Tapi jangan khawatir bunda-bunda dan ayah-ayah di rumah, kita akan kembali lagi di Total Health setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Bersama dengan Dr. Vivianti, dan kita akan membahas masih seputar di tanda bahaya pada kehamilan. Nah, tadi kita udah melihat ya, Gaps, bagaimana tanda-tanda yang normal ya, yang terjadi pada ibu hamil ya. Betul. Nah, menurut Gaby sendiri gimana nih? Iya, ini masih banyak juga keluhan-keluhan yang belum dibahas. Ya. Salah satunya nih keluhan dari seorang bunda, mungkin juga dirasakan oleh bunda-bunda lainnya. Kalau keputihan saat kehamilan, itu normal nggak ya, Dok? Itu keluhannya. Silakan dokter jawab. Oke, jadi keputihan ya. Keputihan pada saat hamil itu sebenarnya normal. Sebenarnya itu bukan keputihan sih, lebih tepatnya itu adalah lendir vagina. Jadi pada saat wanita hamil, vaginanya itu lebih basah, lebih gembur mukosanya. Jadi apalagi menjelang persalinan itu akan ada seperti cairan keluar, gitu kan. Nah, itu normal, ya, cairan bening itu normal. Tapi kalau yang keluar itu cairan kental seperti susu, kemudian disertai dengan rasa gatal, kemudian agak panas misalnya gitu kan, itu tidak normal, itu keputihan. Nah, itu harus diobatin karena keputihan itu akan menyebabkan beberapa efek kepada kehamilannya nanti. Contohnya bisa pecah ketuban sebelum waktunya, kemudian infeksi chorioamnionitis dan lain-lain. Jadi kalau keputihan disertai dengan rasa gatal, itu tidak normal, itu harus diobati. Segera konsultasi ke dokter kandungannya masing-masing. Ini masih seputar keluhan, kalau misalnya darah, Dok. Apakah darah yang keluar itu normal? Dan seperti apa darah yang keluar itu normal? Misalnya kan ada yang flek mungkin, ada yang keluarnya bisa jadi agak banyak, mungkin ada yang takut juga kalau itu terjadi perdarahan. Seperti apa sih, Dok, yang normal atau sama sekali tidak normal kalau ada flek darah atau yang lain keluar dari vagina? Ya, jadi suatu kehamilan yang sehat, yang baik, yang normal itu harusnya tidak boleh ada keluar darah. Apabila suatu kehamilan keluar darah, itu merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan. Jadi harus dicari tahu darahnya itu sumbernya dari mana. Apakah dari plasenta, apakah dari bibir kemaluannya, apakah dari serviks. Nah, itu harus dicari tahu. Lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan jika suatu kehamilan mengalami perdarahan, karena perdarahan adalah salah satu tanda bahaya kehamilan.
Oke dok, Oke. ini aku follow up question ya untuk perdarahan ini. Apa sih dok bahaya-bahaya yang bisa dialami oleh bunda-bunda kalau ada darah keluar dari vagina? Apakah ini tanda-tanda akan lahir prematur atau tanda-tanda bahaya seperti apa sih dok yang gejalanya ini keluar darah dari vagina? Oke, seperti saya bilang tadi, bahwasanya kita harus pastikan dari mana perdarahannya ya. Misalnya perdarahan berasal dari plasenta yang letaknya di bawah. Nah itu berarti kan nanti diagnosanya plasenta previa ya. Nah itu plasenta previa itu dia memang keluhannya itu akan perdarahan secara berulang, tidak ada rasa sakit sama sekali. Nah itu bisa diketahui dengan pemeriksaan USG, akan dilihat di mana letak plasentanya. Kemudian kalau ancaman lahir prematur, ada perdarahan disertai dengan rasa mulas, seperti mau melahirkan. Nah ada juga perdarahan yang tidak ada rasa sakit, bentuknya flek, bukan dari rahim, tetapi dari infeksi mulut rahim. Bisa karena keputihan tadi, atau memang mulut rahimnya cervicitis gitu. Nah itu harus diobati dengan antibiotik. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika kita mengalami perdarahan pada saat hamil adalah segera periksa ke dokter untuk menentukan dari mana asal perdarahannya dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Baik, Oke. terima kasih dokter. Wah, menarik banget ya bahas mengenai kehamilan ini. Nah, ini ada juga nih dok, bagaimana dengan bunda yang sering menggusuk atau memijat akan perutnya? Sebenarnya ini boleh atau enggak sih dok? Atau bagaimana? Nah, tidak boleh ya memijat, mengkusuk atau melakukan manuver gitu pada rahim yang sedang hamil gitu, kayak itu tidak boleh, itu terlarang. Yang pertama bisa menyebabkan uri-urinya atau plasentanya lepas dari implantasinya. Melakukan misalnya dikusuk kuat, jadi pijat kuat, sekuat tenaga, tiba-tiba lepas plasentanya, otomatis itu mengancam nyawa ibu dan bayi, akan terjadi perdarahan yang hebat, namanya solusio plasenta. Nah kemudian ini sering sih terjadi, masih ada saya rasa, bayinya tuh letak sungsang, kemudian dilakukan pijat, manuver untuk membalikkan posisi bayinya ke posisi kepala di bawah gitu kan. Nah ada beberapa tukang terapis gitu yang berani untuk melakukan ini. Nah itu sangat berisiko sekali, itu tidak boleh. Jadi ibu hamil tidak boleh memijat-mijat, mengkusuk perutnya. Yang boleh itu ya badan, kaki, tangan itu boleh, tapi perut no, tidak boleh. Nah, ini sering loh terjadi di masyarakat kita, apalagi di Indonesia. Iya. Dan gak jarang ibu-ibu yang misalnya di kehamilan 7 atau 8 bulan sudah ketahuan posisi bayinya kok kayaknya belum ke bawah. Akhirnya itu tadi melakukan pijat yang manuver itu. Itu sangat berbahaya ya dok? Bahaya banget, bahaya. Nggak boleh itu. Nah ini ada pertanyaan lanjutan. Sebenarnya lebih kepada melanjutkan yang tadi tentang keputihan. Dokter katakan bahaya dari keputihan itu bisa menyebabkan pecah ketuban sebelum waktunya. Mungkin dokter bisa jelaskan dulu sebenarnya apa sih yang disebut dengan pecah ketuban itu dok? Biasanya kan orang tahu kalau pecah air ketubannya berarti bayinya udah mau lahir gitu. Oke, jadi pecah ketuban dini, orang sering sebut KPD, ketuban pecah dini ya. Jadi itu pecahnya ketuban sebelum waktunya. Kapan waktunya yang tepat untuk pecah ketuban? Waktunya yang tepat adalah ketika ada tanda-tanda persalinan. Itulah yang normal pecah ketuban. Nah, pecah ketuban itu terbagi dua. Yang pertama, pecah ketuban preterm, ketika kehamilan masih prematur. Yang kedua, pecah ketuban ketika aterm, ketika kehamilan sudah matang. Nah, yang lebih berisiko tinggi dan berbahaya itu adalah
pecah ketuban ketika kehamilan belum aterem. Itu berbahaya karena bayinya kan belum cukup bulan sebenarnya kan, yang belum layak dilahirkan ke dunia. Nah, tapi ketubannya sudah pecah. Nah, itu harus dievaluasi bagaimana. Karena biasanya kalau ketuban pecah, tidak ada tanda-tanda persalinan, 24 jam sampai 48 jam kemudian akan muncul ulas gitu. Nah, jadi ibu hamil yang merasakan ada sesuatu seperti cairan yang keluar dari kemaluan, cairan itu sifatnya hangat, rasanya itu hangat, ketuban itu hangat, kemudian tuh tidak mau berhenti. Kalau misalnya kayak air, buang air gitu kan, buang air kecil kan pasti berhenti gitu kan. Kalau ketuban tidak mau berhenti, tidak bisa berhenti. Jadi itu harus dipastikan dengan pemeriksaan USG. Apakah benar ketubannya pecah atau belum? Kalau ketubannya pecah, otomatis pada pemeriksaan USG akan dijumpai ketubannya sudah sedikit. Oke, wah, terima kasih banget dok untuk informasinya sejauh ini. Nah, kita akan kembali lagi dengan ada beberapa pertanyaan yang mungkin sangat penting, yang sangat membantu untuk teman-teman bunda maupun ayah yang di rumah. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masih di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Tentu juga kehamilan yang sehat adalah pilihan ayah dan bunda. Sekarang ini kita masih membahas tentang tanda bahaya kehamilan supaya kita bisa mencegahnya di kemudian hari. Kita masih bersama dengan Dr. Vivianti dari Rumah Sakit Advent Medan. Dokter, tadi kita sudah bahas ya apa saja bahaya-bahaya yang bisa terjadi, kemudian tentang keputihan, darah yang keluar dari vagina, juga tentang air ketuban. Nih, Kak Deto sebagai calon ayah mungkin concern sekali ya dengan hal ini kalau nanti istri Kak Deto akan mengandung. Iya, siapa lagi kalau bukan saya kan? Betul sekali. Masa suami orang kan? Jadi saya harus memperhatikan nih. Nih, yang mungkin bapak-bapak pahami juga itu biasanya air ketuban kan? Iya. Kalau air ketuban pecah, oh ini mau melahirkan nih berarti. Tadi dokter juga udah singgung sedikit ya. Kak Deto mungkin masih penasaran tentang cairan ketuban ini? Iya benar nih dok. Jadi gimana sih kita bisa membedakan akan cairan yang keluar dari vagina itu, apakah ini benar ketuban atau enggak gitu? Oke, jadi seperti saya bilang tadi, ketuban itu ketika pecah akan ada rasa hangat. Kalau pecahnya banyak gitu kan, ada juga yang pecahnya merembes nih, merembes pelan-pelan, merembes, ibu hamil nggak sadar gitu kan. Nah kemudian pas USG loh, ketubannya kok udah sedikit gitu. Oh berarti mungkin yang kemarin keluar tuh ketuban gitu kan. Nah jadi untuk memastikan dan membedakannya itu ada cara memang. Jadi cara itu ya dokter yang tahu. Ada caranya dengan menggunakan tes, beberapa tes seperti deterjen tes, kemudian pemeriksaan USG gitu. Nah, yang ibu hamil cukup lakukan apabila ada cairan keluar dari kemaluan, cairan itu tidak mau berhenti, kemudian terus-menerus ketika berdiri malah mengalir gitu kan. Nah, itu harus dicurigai ketuban. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter kandungannya masing-masing. Oh, oke. Wah, jadi paham nih ya. Seperti itu kira-kira air ketuban yang asli, yang ori, bukan yang KW ya. Betul. Nah, sekarang kita mau tahu nih. Untuk mencegahkan, tadi dokter juga bilang perlu juga dilakukan USG dan kontrol. Nah, kita mau tahu nih dok, berapa kali sih seorang ibu hamil harus melakukan USG? Karena banyak loh Kak Deto bunda-bunda yang takut membahayakan kehamilannya, mungkin karena dirasa pakai alat dan ada elektromagnetiknya mungkin, sehingga bunda-bunda banyak yang takut nih dok. Dokter boleh kasih anjuran nggak berapa sih baiknya seorang ibu hamil melakukan kontrol ke dokter? Dan kenapa gitu harus? Iya betul, dan kenapa? Oke, jadi yang pertama ya, ketika seorang wanita mengalami terlambat haid,
yang udah menikah ya tentunya ya, terlambat haid, kemudian dia curiga nih, oh mungkin aku hamil gitu kan. Nah, tes pack yuk, tes pack. Wah, ternyata positif nih, garis 2. Nah, ketika didapati positif hamil dengan tes pack, maka segera lakukan USG. Gunanya untuk apa? USG pada saat awal kehamilan, gunanya adalah untuk menentukan apakah hamilnya itu di dalam kandungan atau di luar kandungan. Nah, ada beberapa kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Itu namanya kehamilan ektopik. Normalnya hamil itu harus di dalam kandungan. Kalau terjadi kehamilan ektopik, itu tidak bisa dilanjutkan. Kehamilan itu adalah suatu kelainan. Nah, oke. USG pertama, oh hamilnya di dalam kandungan nih. Oke, gitu kan. Kemudian waktu itu kan belum nampak nih janinnya kan, masih hanya kantong hamil saja. Itu pertama kali USG. Kemudian 1 bulan kemudian lakukan USG lagi untuk menentukan apakah si kehamilan ini berkembang, muncul nggak cikal bakal jadi dari janinnya itu. Tuh 2 kali. Oke, udah 2 kali. Kemudian USG lagi di kehamilan trimester kedua. Trimester kedua untuk menentukan berkembang nggak kehamilannya, lengkap nggak organ-organ bayinya, gitu kan. Nah, itu USG trimester 2 kehamilan. Nah, kemudian masuk ke trimester ketiga. Trimester ketiga kehamilan minimal lakukan 2 kali USG. Tadi kan sudah 3, tambah 2 lagi, berarti 5. Jadi minimal 5 kali. Jadi USG pada kehamilan trimester ketiga untuk menentukan yang pertama, menentukan kondisi janinnya, letak uri-urinya di mana, kemudian air ketubannya bagaimana, posisi janinnya bagaimana, apakah kepala di bawah atau sungsang, berat bayinya berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu semua penting untuk menentukan bagaimana nanti proses persalinannya. Apakah bisa bersalin secara pervaginam atau normal, ataukah bisa bersalin nggak bisa normal, harus seksial sesaria. Jadi minimal 5 kali USG selama kehamilan. Baik, terima kasih dokter. Catatan ya buat 5 kali, siap. 5 kali. Nah, ini calon ayah bunda di rumah penting nih. Jangan takut ya dok ya untuk USG, nggak akan menimbulkan masalah kehamilan kan ya? Aman, USG aman. Aman. Tapi dok itu 5 kali yang normal ya. Misalnya kalau ada in case something gitu. Iya. Bisa juga itu ya. 5 kali itu minimal. Minimal kalau semuanya normal-normal saja. Kalau misalnya didapatin ada kelainan gitu kan, harusnya lebih. 5, normalnya tuh 5 sampai 6 kali itu kalau hamilnya normal. Kalau ada kelainan ya harus pastinya lebih gitu, tergantung kasus lah. Baik. Dokter, tadi kita sudah bahas banyak tanda bahaya kehamilan, kemudian kita juga udah bahas bagaimana sih kontrol ke dokter. Mungkin untuk para bunda di rumah nih yang mengandung, apa sih dok langkah-langkahnya untuk mencegah agar tanda bahaya ini tidak terjadi? Plus mau nanya juga, boleh nggak sih bunda yang sedang hamil itu berolahraga atau melakukan diet? Oke, kalau olahraga, kita bahas dulu olahraga ya. Ibu hamil boleh olahraga, malah dianjurkan ya. Jadi olahraganya apa? Ya olahraga tergantung. Kalau memang dia memang sudah bakat olahraga, maksudnya sudah terbiasa olahraga, sebelum hamil dia rutin olahraga gitu kan. Olahraganya bisa nge-gym dan lain sebagainya gitu kan, yoga gitu kan, boleh, nggak ada masalah. Yang berbahaya itu adalah ketika mulai hamil, di situ baru mulai olahraga gitu kan. Jadi latah gitu mungkin istilahnya ya, jadi tidak terbiasa gitu. Nah, yang paling bagus itu adalah olahraga secara kontinu gitu, kontinu sebelum hamil olahraga, setelah hamil olahraga, nanti setelah habis masa nifas pun boleh mau berolahraga. Nah, tetapi kalau untuk ibu hamil yang tidak pernah olahraga selama sebelum hamil, boleh berolahraga ringan. Olahraga ringan mungkin seperti jalan pagi, kemudian berenang,
ada beberapa olahraga sekarang yoga pada ibu hamil gitu kan. Tapi tidak boleh lakukan olahraga berat kalau si ibu tidak terbiasa olahraga sebelumnya. Oke, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi, ini kan calon bunda di masa depan ya, jadi boleh banyak tanya nih mumpung sama dokter. Ada ahlinya. Mumpung ada ahlinya. Dok, biasa di trimester pertama itu kan banyak yang takut ya, katanya masih rentan, takut keguguran. Apa sih dok yang bisa dilakukan di trimester pertama? Apa harus bed rest dok di trimester pertama? Enggak, pokoknya kan jadi gini prinsipnya kehamilan itu adalah proses yang fisiologis, yang normal ya, untuk hamil yang normal juga, yang tidak ada masalah. Nah, ibu hamil beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa, berolahraga seperti biasa. Kalau memang sudah tadi rutin olahraga gitu kan, nggak harus bed rest. Nah, kalau ada kasus perdarahan ketika hamil, mungkin terancam gugur, miss abortion istilah medisnya gitu kan. Anaknya itu biasanya ada perdarahan, flek terus menerus, kemudian ada mulus-mulus perut sedikit gitu kan. Nah, itu yang harus bed rest gitu. Jadi kalau hamil normal tidak harus bed rest, harus hidup biasa seperti sehari-hari gitu. Tapi kalau ada masalah kehamilan, ikuti anjuran dokternya, apa yang dianjurkan dokternya ikutin. Oke, wah itu dia ya seputar mengenai kehamilan, tanda bahaya ya kehamilan. dalam kehamilan. Sudah mendapatkan informasi yang banyak nih. Nah, tapi dok, ini mungkin ada beberapa mitos ataupun fakta yang beredar di masyarakat, tapi kita nggak tahu pasti nih. Nah, kita butuhkan dokter untuk mengklarifikasikan apakah pernyataan-pernyataan ini mitos atau fakta. Tapi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Selain memilih hidup sehat, tentunya para bunda dan ayah di rumah harus memilih untuk mempercayai apa informasi yang benar. Jangan sampai kemakan mitos dan hoax. Untuk itu, di segmen kali ini kita mau bahas tentang mitos dan fakta seputar tanda bahaya kehamilan. Ini nih ada beberapa nih yang mungkin dokter juga sudah sempat singgung tadi, tapi kita ingin diperjelas agar supaya masyarakat ini memang mendapat klarifikasi yang benar dari ahlinya. Yang pertama dok, apakah ini mitos atau fakta? Sering USG tidak aman bagi bayi. Itu mitos ya. Jadi USG itu tidak memancarkan sinar radiasi. Berbeda dengan ronsen atau CT scan atau MRI. Nah, jadi USG itu dilakukan dengan menggunakan alat yang memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi, namanya transducer. Itu yang sering dipegang, diletakkan di perut, namanya ada transducernya. Jadi gelombang suara dari transducer tadi kemudian dipantulkan kembali ke sensor penerima dan ditampilkan di layar monitor USG gitu, sesuai dengan apa yang ada dalam rahim. Nah, jadi USG itu aman untuk dilakukan sesering mungkin. Nah, tidak ada radiasi, jadi tidak perlu takut untuk melakukan USG. Oke, ya. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke mitos dan fakta yang kedua. Mitos atau fakta dok, morning sickness hanya terjadi di pagi hari dan di trimester pertama saja. Jadi ini agak lucu nih memang nih kan, namanya morning sickness. Saya juga nggak tahu ini pertama kali istilah ini gimana munculnya ya. Padahal kenyataannya itu mual muntahnya itu bukan hanya in the morning saja, tapi all day, sepanjang hari ya, khususnya pada trimester pertama gitu kan. Jadi bisa pagi, bisa siang, bisa malam gitu kan. Jadi keluhan mual muntah pada kehamilan itu pada trimester pertama bisa terjadi di pagi, siang atau malam. Jadi bukan hanya harus pagi hari saja. Dan itu masih normal. Kalau mual muntahnya bisa ditoleransi, masih normal. Baik, terima kasih dokter untuk klarifikasinya. Jadi mitos ya.
Tidak hanya pagi Mitos. hari, soalnya bisa sepanjang All hari. day sickness nih. Yes, nih makanya calon ayah Aduh, harus harus siaga memang. siaga kalau istrinya lagi mual, harus diberi perhatian lebih. Ya, oke. Nah ini dok, berhubungan juga dengan mungkin suami dan istri nih. Mitos atau fakta, berhubungan saat hamil membahayakan bayi. Nah, Jadi itu mitos ya. Jadi ibu hamil yang hamilnya itu normal, tidak ada masalah. Masalahnya seperti perdarahan, gitu kan, atau mules-mules sebelum waktunya, itu boleh melakukan hubungan seksual, nggak ada masalah. Tapi anjurannya kalau masih hamil awal trimester 1 dan 2 itu sebaiknya berhubungan suami istri, spermanya itu buangnya di luar aja, jangan di dalam, gitu kan. Nah, istilahnya coitus interruptus. Jadi ditarik keluar ketika mau ejakulasi. Kenapa? Karena sperma itu mengandung zat prostaglandin namanya. Nah, prostaglandin ini sendiri bisa memicu kontraksi rahim. Nah, jadi dianjurkan untuk buang sperma di luar ketika hamil semester 1 atau semester 2. Kalau semester menjelang persalinan, semester ketiga, bayinya sudah cukup bulan, boleh melakukan hubungan seksual di dalam, buang sperma di dalam, jadi supaya cepat lahir gitu. Nah, jadi nggak ada masalah, aman untuk melakukan hubungan suami istri ketika hamil, tentunya dengan kehamilan yang sehat juga gitu. iya, oke. Wah, terima kasih ya dok. Ini telah menambah informasi juga ya bagi saya dan suami-suami yang lain mungkin ya. Ingat loh, ini yang bagi yang suami istri. Betul sekali. Jangan yang belum berumah tangga. Iya. Nah, dok, kita move on ya dari masalah suami istri ini, boleh ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta, ibu hamil tidak boleh mandi dengan air panas atau air hangat? Oke, jadi memang saya pernah dengar nih gitu kan mitos-mitos ini kan. Nah, jadi sebenarnya kan mandi air hangat saat hamil itu adalah salah satu cara untuk yang bisa dilakukan ibu hamil untuk membuat tubuhnya rileks kan, sekaligus mengatasi nyeri otot, nyeri punggung, menenangkan pikiran gitu kan. Nah, meski begitu pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi secara umum mandi air hangat ini untuk ibu hamil itu aman, asalkan suhu air hangatnya itu tidak melebihi 38 derajat Celcius. Nah, jadi dihindarilah mandi atau berendam air yang terlalu panas gitu kan, lebih dari 38 derajat Celcius, karena bisa meningkatkan suhu tubuh ibu. Jadi ibunya akan mengalami hipertermia nanti kalau berendam di air yang agak panas gitu kan, terutama pada trimester pertama kehamilan. Nah, mandi air yang terlalu panas, berendam yang berlama-lama juga bisa menyebabkan penurunan tekanan darah dan membuat ibu hamil itu pusing, lemas, mudah lelah. Jadi otomatis kalau ibu hamilnya mengalami keluhan-keluhan yang pusing, lemas, mudah lelah, otomatis akan mengakibatkan janinnya juga nanti bisa kekurangan oksigen. Jadi intinya tetap aman mandi air hangat atau berendam air hangat asalkan suhunya tidak lebih dari 38 derajat Celcius. Baik, terima kasih dokter untuk klarifikasinya. Jadi bunda yang kalau kedinginan ya pengen mandi air hangat atau lelah gitu masih boleh, yang penting tidak lebih dari 38 derajat Celcius. Iya, oke. Nah ini yang terakhir nih dok. Mitos atau fakta, selalu ingin dan nyeri saat buang air kecil adalah hal yang normal. Oke, jadi itu apa ya istilahnya ya? Jadi kalau kita hamil mengalami nyeri pada saat buang air kecil, kemungkinan bisa terjadi infeksi kandung kencing. Nah, harusnya itu tidak boleh nyeri pada saat buang air kecil. Nah, tetapi ada kondisi-kondisi yang ingin buang air kecil terus gitu. Misalnya pada awal kehamilan karena rahimnya mulai membesar,
akan terdorong tuh kandung kemihnya kan, akan merasa pengen pipis terus. Nah kemudian pada trimester akhir kehamilan dengan pembesaran rahim, maka kandung kencing akan terdorong sehingga ibu hamil itu akan bolak-balik pipis terus-terusan. Nah itu normal, tetapi tidak boleh disertai dengan rasa nyeri. Kalau ada rasa nyeri, yang dikhawatirkan ada infeksi kandung kencing atau ISK, infeksi saluran kemih. Nah itu harus diobatin. Oke, jadi begitu ya. Wah, sudah sangat jelas untuk kita ya, dan juga yang menyaksikan. Kiranya ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, ini sudah di penghujung acara kita ini, Dok. Mungkin dokter bisa simpulkan apa-apa saja sih, Dok, tanda-tanda bahaya kehamilan itu, agar supaya ibu-ibu atau para bunda ini yang sedang menyaksikan acara ini bisa lebih aware gitu, atau lebih berhati-hati. Sekaligus kasih closing statementnya, Dok. Oke, jadi setelah tadi kita ngobrol panjang lebar ya, apa-apa aja, maka akan saya kasih kesimpulan. Jadi di masa kehamilan memungkinkan untuk ibu hamil itu mengalami beberapa keluhan pada tubuhnya ya. Jadi keluhan-keluhan yang umum itu biasanya akan hilang dengan sendirinya. Namun ada beberapa keadaan tertentu yang perlu ibu hamil untuk waspadai. Nah, keadaan tersebut antara lain, yang pertama, perdarahan. Nah, jika ibu hamil mengalami keluhan perdarahan, baik itu perdarahan yang aktif, banyak, ataupun hanya flag-flag, itu harus segera konsultasi ke dokter kandungannya. Karena hamil yang normal itu tidak boleh ada perdarahan. Nah, kemudian yang kedua, ada rasa nyeri perut atau kontraksi rahim sebelum waktunya. Nah, itu ya, kontraksi rahim itu yang normal itu terjadi memang di atas usia 32 minggu. 32 minggu itu udah mulai sedikit-sedikit kayak kontraksi hilang, timbul, itu namanya kontraksi palsu. Kalau bahasa medisnya Braxton Hicks. Nah, tapi itu palsu dalam arti kata tidak boleh menetap. Kalau mulasnya, nyerinya, kontraksinya menetap, yang ditakutkan adalah ibu bisa melahirkan secara prematur. Nah, jika mengalami keluhan seperti kontraksi terus-menerus, dalam 1 jam itu bisa 2-3 kali, itu segera periksakan ke dokternya. Nah, kemudian yang ketiga, keluhan sakit kepala nih. Ibu hamil memang ada beberapa ya, ibu hamil mungkin sulit tidur gitu kan, kemudian makannya juga kurang selera sehingga menyebabkan sakit kepala. Nah, yang harus diperhatikan sakit kepalanya yang hebat, terutama daerah frontal, bagian depan kepala. Nah, kalau nyeri sakit kepala daerah frontal disertai dengan pandangan yang kabur, segera periksakan ke dokter, ke rumah sakit, karena yang ditakutkan adalah tanda-tanda terjadinya preeklamsi. Nah, biasanya akan disertai dengan tensi tekanan darah yang tinggi. Nah, jadi jika ibu hamil mengalami sakit kepala yang hebat, terutama daerah frontal kepala, daerah depan, kemudian disertai dengan pandangan mata yang kabur, segera lakukan pemeriksaan. Kemudian yang keempat, mual muntah yang berlebihan yang menyebabkan seorang ibu hamil lemas. Nah, mual muntah seperti saya bilang tadi kan, mual muntah itu kan normal pada kehamilan. Tetapi jika berlebihan sampai ibu hamilnya itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, nah itu harus segera dilakukan terapi. Biasanya akan dipasang infus, karena kalau tidak diinfus, ibu hamil akan mengalami dehidrasi. Nah, kemudian yang kelima, demam yang tinggi ya. Jadi tinggi ini bisa suhu di atas 39 derajat Celcius di atasnya. Nah, yang ditakutkan adalah adanya infeksi pada ibu hamil. Infeksi bisa dari mana aja, bisa infeksi ketuban, bisa infeksi ya paru-paru dan lain-lain. Itu harus dicari tahu. Nah, itu akan melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan darah. Melihat nanti darahnya ada infeksi apa tidak.
Kemudian yang keenam, pergerakan bayi yang berkurang. Nah, ini ibu hamil harus memantau gerakan bayinya. Nah, jadi gerakan bayi yang normal itu harus ada 10 gerakan dalam waktu 2 jam. Apabila kurang dari 10 gerakan dalam waktu 2 jam, itu artinya ada sesuatu yang terjadi. Nah, itu segera lakukan pemeriksaan USG untuk melihat kondisi janinnya. Kemudian yang terakhir adalah pecah ketuban sebelum waktunya. Tadi sudah kita bahas. Nah, kalau ibu hamil mengalami pecah ketuban sebelum waktunya, maka harus segera ke rumah sakit karena itu bisa berakibat ke janinnya nanti dan ke ibunya. Oke, terima kasih. Oke, wah terima kasih sekali nih dok telah memberikan informasi untuk para ayah maupun para bunda di rumah mengenai bahaya-bahaya yang bisa terjadi pada kehamilan. Kiranya dokter dapat diberkati selalu dalam tugas dan pelayanannya dok. Amin. Ya. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang setia menonton program Total Health. Khususnya nih untuk episode kali ini para ayah bunda dan calon ayah bunda. Semoga informasi ini sangat bermanfaat dan jangan lupa kalau merasa bermanfaat, jangan lupa untuk share video atau informasi ini kepada tetangga, teman, dan saudara-saudara Anda. Kita akan kembali lagi bertemu di episode Total Health berikutnya. Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.